esok. Kok Allah bilangnya hari esok, Pak? Itu dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, oleh Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan besok itu hari kiamat. Artinya untuk menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi dan itu dekat, dan kiamat terdekat kita adalah kematian kita. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Bayangkan satu ayat itu, nanti dibuka surat Al-Hasyr ayat 18. Itu ada dua perintah takwa dalam satu ayat. Kenapa kok ada dua perintah bertakwa dalam satu ayat? Maknanya begini, salah satu ciri orang yang bertakwa, dia mau mengevaluasi diri, dia mau bermuhasabah. Amal apa yang sudah dia persiapkan, dosa apa yang sudah banyak dia lakukan, dan berapa banyak dosa yang belum dia istighfarkan. Ya, dan takwa yang kedua adalah untuk menjaga diri dari maksiat-maksiat yang akan datang. Artinya ciri orang bertakwa, dia akan bermuhasabah, dia merenungi diri. Ya Allah, kok hidup saya begini-gini aja. Ya Allah, banyak amat dosa saya. Itu namanya muhasabah. Namanya muhasabah. Dan orang tidak akan mampu dia mencapai derajat takwa kalau dia nggak bermuhasabah. Jadi orang yang tertipu tuh orang yang lalai karena dia nggak mau bermuhasabah. Mereka tertipu dia nggak mau bermuhasabah. Makanya kan syarat taubat itu yang paling pertama adalah menyesal. Orang tidak akan mau menyesal kalau dia nggak merasa dia punya salah. Orang bisa merasa dia punya salah kalau dia mau bermuhasabah, mau menghitung-hitung diri dia, berapa banyak usia kita. Ya, pedagang aja kan harus bermuhasabah. Cuma bedanya kalau dagang itu namanya kan apa? Evaluasi, ya. Ya, menghitung-hitung berapa modal, berapa pengeluaran, berapa untungnya, berapa keuntungan bersihnya, berapa ruginya. Itu kan ada hitung-hitungan. Dan bahkan dalam dunia pendidikan saja ada evaluasi pendidikan. Berapa banyak siswa yang mencapai nilai, berapa yang tidak mencapai. Itu ada juga evaluasi. Bahkan dalam bisnis ada namanya business evaluation. Bisnis dihitung berapa keuntungan perusahaan, terlebih pada diri kita. Terus ada evaluasi, ada bermuhasabah. Maka kata Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Buatlah perhitungan terhadap diri kita sebelum nanti Allah yang akan menghitung diri kita. Kalau kita yang menghitung-hitung diri kita, itu masih ada harapan memperbaiki diri. Tapi kalau udah Allah yang menghitungnya, semua tinggal pertanggungjawaban. Ya, karena nanti kita akan disuruh membaca tuh. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca sekarang catatan amal perbuatanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup udah. Cukup engkau yang saat ini membaca kitab-kitabmu. Artinya catatan-catatan amal kita. Semua tinggal pertanggungjawaban aja. Udah nggak bisa kita memperbaiki diri itu kalau udah di akhirat. Cuma kalau sekarang kita masih bisa. Kemarin ada jamaah tuh yang tanya, Ustaz, kata dia, kalau kita mati, kebaikan kita berhenti nggak? Secara otomatis kalau kita meninggal dunia, memang kita udah nggak bisa beramal soleh lagi, Pak. Ya, sholat udah nggak bisa, puasa udah nggak bisa, udah. Tetapi masih ada amalan-amalan yang kalau kita baik, kita melakukan amal itu dan orang mendapatkan manfaat itu, kita tetap bisa kiriman pahala. Jadi ada jamaah tanya kapan amal kita diakumulasi? Nanti pada yaumul hisab, saya bilang. Amal kita diakumulasi di yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, kalau orang sudah meninggal dunia, dia memang sudah tidak bisa beribadah. Tapi kebaikan-kebaikan, jejak-jejak kebaikan dia yang diikuti nama orang, itu masih mendapatkan kiriman pahalanya. Contoh orang wakaf masjid ya. Contoh orang wakaf masjid, orangnya udah meninggal, Pak. Orangnya sudah meninggal, tapi jejak kebaikannya ada. Itu pahalanya tetap ngalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau guru-guru kita udah pada meninggal, tuh ilmunya kan kita ambil manfaatnya, itu dia tetap dapat kebaikan tuh guru-guru kita. Yang ketiga, waladun soleh, anak yang soleh. Saya kalau orang nggak punya anak bagaimana? Nanya lagi, kalau orang nggak punya anak bagaimana? Waladun soleh itu bukan cuma anak kandung, ya. Ada anak yatim yang kita urus, atau ada anaknya saudara yang kita biayai di sekolah, kita kuliahin, ya kita sumbang sampai dia sekolah, dia jadi orang benar. Itu pun dia pahalanya akan tetap ngalir. Buat ini kuncinya di muhasabah, Pak. Orang tergelincir itu karena dia tidak mau bermuhasabah. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Itu Imam ada dalam kitab An-Nasihah dunia. Dia bilang barang siapa orang menjadikan seruan kebaikan sebagai aktivitasnya hari-hari, maka dia telah mewaris sebagian besar warisan Rasulullah mendakwah. Jadi itu kayak share dakwah itu termasuk juga ya. Iya. Jadi memang dalam kitab Nasoihud Diniyah karya Imam Al-Haddad ya. Jadi memang Pak,
Rasul itu dalam hadis itu Rasul itu tidak mewariskan harta. Rasulullah itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah itu adalah ilmu. Dan cuman ilmu ini biar nggak salah kita harus dapat dari orang yang tepat, dari orang yang benar tuh ilmu. Jadi yang diwariskan sama Rasulullah itu ilmu, Pak. Ya makanya ulama, ustadz, ya itu sebetulnya mewariskan ilmunya Rasulullah tuh. Ya makanya dengan ilmu itu dia harus mengamalkan itu, harus mewaris, karena dia mewariskan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya cuma kan Pak sama, ada anak nerima warisan, yang benar-benar dia pakai bangun rumah, yang nggak benar mau dia pakai poya-poya kan? Ya sama, orang diwariskan ilmu itu udah benar, tapi bukannya dia ambil kebenaran, justru dia ambil yang salah karena dia mewariskan dari orang-orang, jadi yang diwariskan oleh Rasulullah ada ilmu. Nah supaya kita dapat kebahagiaan itu, kalau yang kita minimal kita kan nge-share kebaikan. Ya, dakwah itu warisannya Nabi, Pak. Dakwah itu adalah warisannya Nabi. Maka jujur aja pas saya pribadi itu nggak seneng. Ya kurang seret. Kalau ada maulidan gitu ya, itu yang diundang ustaz yang isinya lawak mulu, Pak. 12 juta, 13 juta dia minta dibayar, itu isinya lawakan aja. Ya. Tapi belakangan masyarakat makin sadar, Pak. Saya kalau beberapa ngisi di perumahan di kantor-kantor itu mereka lebih serius sebetulnya, Pak. Itu lebih serius. Karena emang yang muatannya banyak ya kajian itu sebetulnya. Ya bayangkan 12 juta. Kalau Habib Zidan ngomongnya lebih pedes lagi, Pak. Kalau maulidan jangan undang orang gendeng katanya. Orang gendeng diundang katanya. Cuma ya jadi gitu. Jadi memang ya bahkan sampai loncat-loncat di panggung itu kan udah tidak mewariskan, sudah tidak mewariskan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan sekarang ini sholawat ini kan jadi jelek akhirnya. Ya sholawat ini Pak banyak laki perempuan bercampur, Pak. Jadi video saya lihat tuh banyak laki perempuan bercampur. Ya ada yang sholawat sambil goyang ulekan begitu, sambil begini. Saya lihat videonya Pak banyak begini. Lah itu kan ya Allah, bayangkan itu kan sebuah kemaksiatan sebetulnya. Seperti ya apa bedanya kalau begitu sama goyang dompet? Ya kan? Cuma itu nari soal itu memang banyak sekali. Jadi dakwah itu adalah warisannya Rasulullah. Ustaz saya kan bukan ustaz, minimal kita dakwah sama keluarga. Ya, minimal kita dakwah sama keluarga, ngajarin anak kita kebaikan, pakai mukena yang bagus untuk sholat ibadah yang rajin begitu. Saya ada orang dia bilang dia punya mobil 3 dia jualin. Ya dia nyumbang kubah emas, anaknya cerita itu ayah tadi itu dia sumbang katanya dia bangun masjid. Emang kenapa dia tahu di bawah dia keturunan gue bukan jadi orang benar semua, kata dia begitu. Makanya ini anakku udah gak bisa jadi bahan buat tolongin gue di akhirat dia bilang. Jadi mobil 3 dia jualin tuh. Ya, buat bangun masjid, buat kubah, buat itu begitu Bang. Dia bilang, gue tahu anak gue pada begini semua dia ada benar katanya. Ya, jadi itu buat tolong dirinya. Minimal kalau gue punya kebaikan ya bisa nego, ya Allah itu anak saya, Allah minimal ya begitu. Atau ada anak Pak barangkali orang tuanya dulu nggak soleh amat, nggak ketemu juga pas saya orang yang begitu. Ya karena berteman sama saya sering nanya bagaimana sholat jamaah kosor bagi saya bilang praktekkan 40 hari. Saya tuntun. Ya dia saya ngambil manfaat dari dia tentang urusan mobil. Kalau kerusakan mobil apanya saya nanya ke dia ngambil manfaat dari saya tentang ini. Dia rajin sedekah. Oh bagus saya bilang. Kenapa gue tahu dia bilang orang tua gue bukan orang tua yang benar kata dia. Minimal kalau saya jadi anak yang benar nanti bisa nolongin orang tua di akhirat tuh begitu. Jadi memang perlu kita begitu. Oh ya Allah orang tua saya dulu bukan orang tua. Minimal kita jadi orang soleh. Siapa tahu bisa nolong orang tua kita. Atau kalau kita nggak jadi orang benar, atau kita nggak benar, mudah-mudahan anak kita jadi orang benar. Biar nanti bisa nolongin kita ya Allah bisa. Ada lagi nggak? Cukup. Iya boleh dah. Ini baru main bola penalti ini. Ya siapa nggak apa-apa. Silakan. Kalau saya mengenai dakwah iya. Ini kan di medsos kan Betul. Gitu. Banyak. Nah kadang-kadang misalnya kalau kita dakwahnya itu kadang-kadang kalau yang benar itu kadang-kadang kita teliti gimana salahnya gitu. Sementara kita itu dakwahnya itu salahnya. Nah, pertanyaannya gini, kan ada juga orang ini kan, ini misalnya yang kasih dakwah nih Wahabi udah di rumah aja lah, Wahabi udah di lagi. Maka kadang-kadang misalnya ada isinya nggak ada juga benarnya gitu. Iya. Nah yang begini boleh nggak kita ambil misalnya benar gitu? Iya. Apa kita ambil ini sekarang atau ini Wahabi? Udah
Iya. Buang aja gitu. Iya. Iya. Kondisi gitu ya. Padahal kalau misalnya ada seperti saya kadang-kadang berarti itu kan gimana ya salahnya kadang-kadang kan ada salah. Iya. Paham. Gimana tuh? Yang benernya ambil lah, yang benernya kita ambil, yang benernya kita ambil. Tapi kan untuk orang membedakan ini bener apa enggak, dia harus punya ilmu dari yang lain juga, tambahan dari ngaji yang lain. Ya, saya akui memang Pak, orang-orang Wahabi itu kalau untuk menjelaskan sejarah Nabi memang bagus. Ya, kita nggak fanatik ke situ. Mereka itu Pak Zul untuk menjelaskan sirah nabawiyah, makanya mereka sering bikin kajian sirah nabawiyah. Sirah itu mereka untuk kajian sejarahnya memang bagus. Memang dia kalau ngejelasin sejarah itu detail. Ya, itu kelebihannya. Ya, dan kelebihan dia banyak merangkul anak-anak muda. Tapi kekurangan dia adalah ketika dia mengkafir-kafirkan saudara yang seimannya. Gitu. Satu sisi dia mengajak orang untuk masuk Islam, tapi satu sisi dia mengkafirkan orang yang sudah lama berislam. Coba, orang yang baru hijrah dia rangkul, orang yang sudah lama amal-amalan orang tua kita dulu yang sudah diamalkan itu justru dikafir-kafirkan. Satu sisi dia mengajak, satu sisi dia menghancurkan orang. Bayangkan orang yang maulid, orang ziarah kubur dibilang syirik, dibilang kita kan ke kuburan nggak minta, kita bukan minta tuh. Orang mintanya ke Allah kok. Kita kan di kuburan bukan minta. Ya kita bukan minta sama kubur, bukan. Bukan. Ya kita berdoa supaya kita ingat mati itu. Ya dengan ingat mati dan kita karena makamnya orang soleh itu mengandung keberkahan. Ya Nabi itu kan ziarah Pak, ke makam. Bayangkan sosok Nabi yang mulia saja ziarah ke sahabat-sahabat yang meninggal dalam perang Badar itu. Jadi memang untuk mengetahui ini pemahamannya bagaimana, yaitu kita harus memang punya backupan ilmu. Tapi dari pakaian kan dia bisa ditemui Pak ciri-cirinya. Ya ini hitam nih. Ya. Tapi bukan berarti teman kita hitam lu Wahabi agak begitu juga. Karena memang ada ininya sensitif Pak, ada yang sensitif. Ya celananya cingkrang gitu. Kemudian juga ya jenggot, meskipun nggak semua begitu, meskipun nggak, tapi kadang dari ciri-ciri kita udah biasa. Kalau ada kajian Pak, ada banner Pak, hadirilah pengajian ya. Misalnya Ustadz Doni hafizallahu ta'ala, alhamdulillah ada ujungnya hafizallahu ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah menjaga, itu biasa cirinya pengajian Wahabi. Jadi biasa di banner-bannernya tuh Pak Zul ada tulisan hadir pengajian Ustadz Fulan bin Fulan hafizallahu ta'ala. Wah Allah itu udah kebayang, udah baca, udah kayak gitu. Ya, belum lama di Bangun Reksa ada yang ngisi tuh saya tahu. Saya bilang ini Ustadz Wahabi nggak, tapi pas saya lihat pemahaman, oh ini udah insaf kali saya bilang. Ya, saya lihat video mungkin udah insaf kali ya, udah benar ya pemahaman, ngejelasin tentang bidah kan. Ya betul ya, oh ini kayaknya udah benar, udah insaf lah mudah-mudahan. Gitu Pak. Ya, dia memang harus banyak backupan gitu. Ya artinya jangan apa ya itu, jangan yang judulnya aja kan kadang-kadang kan kita pernah jelas seperti Iya. kayak Rodin itu, misalnya ada satu dakwah itu kita jangan lihat isinya juga. Iya, artinya yang baik-baik mah kita ambil, yang baik-baik kita ambil, yang nggak baik pun kita. Makanya saya tuh tidak fanatik Pak. Saya bergaul dengan yang kawan-kawan di Muhammadiyah, Persis, apalagi Wahdah Islam itu kan mereka sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma beda masalah fikih aja. Tapi kalau yang mereka tuh dari paham sebut itu memang beda memang. Ya, wallahu a'lam bishawab, biar pada sehat walafiat. Yang lagi dagang biar pada rame nih tahun baru ya. Ya biar pada sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi dah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.